Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosa menyesuaikan izin mengendiri Taruna Muda Pendidik Beras yang ke-25. Nama Muhammad Rafi Solebi, NRT 2022.602.1.1. Prodi Hukum Kebebasan C. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat. Yang pertama, studi perbandingan ketentuan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan negara lainnya. Penulis Laura Harjaloka. Artikel membahas tentang perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan negara lain, serta instrumen hukum internasional terkait perbedaan antara suaka teritorial dan suaka diplomatik. Dijelaskan bahwa pencari suaka harus dihormati dan tidak dipaksa pulang ke negara asal. Pemerintah Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Bangladesh, dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani pencari suaka dan pengungsi, dengan Indonesia dan Kamboja lebih mengakomodir hak-hak mereka, sementara negara lain cenderung memperlakukan mereka sebagai imigran gelap. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara tetap mengakui asas non-refoulement dengan kewenangan menentukan status pengungsi pada UNHCR. Instrumen hukum internasional dan pengajian regional mengatur pemberian suaka dan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan kemanusiaan sebagai ius cogens dalam hukum internasional. Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi di negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. Penulis Francisca Ayulistia Susanto. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hak asasi manusia dan menyoroti prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik bagi anak, reunifikasi keluarga, dan hak-hak dalam pengungsi seperti hak tidak dipulangkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, perumahan, dan makanan. Negara-negara termasuk yang bukan anggota konvensi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan, jurnal mencatat bahwa beberapa negara seperti Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-refoulement. Selain itu, International Convention on the Rights of the Child 1981 juga memberikan perlindungan tanpa diskriminasi terhadap anak pengungsi dengan menerapkan prinsip family unity dan the best interest of child untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga, perlindungan hukum pengungsi di Indonesia pasca Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Penulis Renald William Tindin. Indonesia mengakui prinsip non-refoulement meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur hak-hak pengungsi dan kerjasama dengan organisasi internasional. Meskipun demikian, penanganan pengungsi dari luar negeri masih kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada pengungsi. Perubahan diperlakukan terhadap Perpres Nomor 125 Tahun 2016 agar mengatur secara rinci, terutama mengenai penentuan status, jangka waktu penetap, dan kontribusi atau alokasi anggaran pada pemerintah daerah. Dan yang keempat, peranan Indonesia dalam menangani pengungsi terkait Konvensi 1951. Penulis Valerie Liani
Gabriela Condé. Jurnal ini membahas persyaratan untuk mendapatkan status hukum sebagai pengungsi dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi. Menurut Konvensi 1951, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia wajib menjunjung tinggi pemenuhan HAM pengungsi. Proses penanganan dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah pusat dengan PBB. UNHCR bertanggung jawab menentukan status pengungsi. Jika seseorang ditolak sebagai pengungsi, mereka dapat mengajukan banding atau akan dideportasi. Proses penanganan pengungsi meliputi pemberian status atau penolakan, penampungan sementara, dan penempatan di negara ketiga. Pengungsi yang diterima mendapatkan status pengungsi internasional dan diberikan penampungan sementara dengan bantuan kebutuhan dasar. Perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia termasuk hak perlindungan, hak berserikat, hak akses ke pengadilan, hak swakarya, hak perumahan, hak pendidikan, hak jaminan sosial, hak kebebasan berpindah tempat, dan hak pembebasan dari pungutan fiskal. Dan yang kelima, peran UNHCR dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2022. Nulis Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Hasin. UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan lembaga lain untuk memberikan perlindungan, akses pendidikan, kesehatan, dan akses jangka panjang untuk pengungsi. Mereka juga melakukan advokasi dan kampanye publik untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Namun, upaya UNHCR masih belum optimal, terutama dalam hal pendanaan dan ketersediaan kuota resettlement. UNHCR memastikan adanya regulasi di Indonesia yang mengatur pengungsi. Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. UNHCR juga melaksanakan alokasi anggaran donasi sesuai dengan keinginan negara donor dan juga membuka donasi secara umum. UNHCR berkomponen dalam membangun kapasitas staf serta memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengungsi guna kepedulian terhadap rasa frustasi pengungsi. Dan perbedaan antara jurnal yang pertama, jurnal pertama membahas perbandingan ketentuan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan negara lain. Dan yang kedua, jurnal kedua membahas perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi, instrumen HAM dan yang dikenal luas, dan pembahasan hak hidup individu yang dapat dikesampingkan dalam penerapannya. Dan yang ketiga, jurnal ketiga membahas proses penetapan status hukum sebagai pengungsi, tahapan yang harus dilalui para pencari suaka di Indonesia, dan konflik sosial yang dapat timbul akibat perbedaan kultur, daerah, dan pengungsi. Jurnal keempat berisi perlindungan hukum pengungsi di Indonesia pasca diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, dampak pandemi COVID-19 terhadap pengungsi, dan kondisi kesehatan di kamp-kamp pengungsi. Dan yang kelima, jurnal kelima membahas tugas utama UNHCR di Indonesia dalam menangani pengungsi, termasuk penentuan status pengungsi, layanan kesehatan,
dan layanan kesehatan, dan kondisi pengungsi dari Afghanistan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.